datang di Tanjung Selor. Kali ini kita mau ke pemukiman transmigrasi dengan jalur yang sedikit berbeda ini. Kita nggak ke SP10, SP8, 9, 10, SP7 dan SP2. Tapi kita coba untuk explore lagi SP4, SP3, 4, 5, 6. Ya, jadi lokasinya jalurnya berbeda nih kalau kita mau masuk ke lokasi sana. Kita mau ke sana dan ikuti terus petualangan kita nih Sobat Survivor, dari pusat kota menuju pemukiman transmigrasi. Seperti apa aksesnya, ikuti terus. Jadi kita berada di pusat kota Tanjung Selor ya. Jadi kalau Anda melihat ini adalah kota Tanjung Selor, tentu akan sangat berbeda dengan daerah-daerah lainnya ya. Mungkin kok ibu kota lainnya sudah sangat maju, kota Tanjung Selor masih berkembang hingga saat ini. Bahkan belum berupa kota sih sebenarnya, belum berupa kota madya, masih berupa kecamatan ya Sobat Survivor. Belum ada pemekaran.
dulu ke dalam nih Sobat Survivor. The journey is just begin. Waduh, kalau kapal sandar siap untuk diberangkatkan. Jangan kita cukup panjang kali ini Sobat Survivor. Kita langsung menunggu operator tambangan siap mengangkut kita. Jadi akses ini untuk masuk ke pemukiman transmigrasi Tanjung Buka, Satuan Pemukiman 3, 4, 5, 6 ya. Jadi lokasinya berada di tempat yang berbeda. Ya, kalau Sobat Survivor lihat ponton yang ada di sana itu adalah salah satu usaha dari Pak Ase ya, usaha konstruksi jalan biasanya. Tapi belum tentu juga sih Pak Ase yang pesan ini. Biasanya salah satu usaha beliau itu adalah membuat jalan gitu. Jadi mereka membeli batu dari Sulawesi Tengah, dari Palu biasanya. Siap untuk jalan di Sobat Survivor. Perahunya masih sandar. Ini sekitar kalau menyeberang dari sini ke sana itu 15.000. Itu udah standar tuh Sobat Survivor. Panas banget. Ini pas di jam 12 siang ini kayaknya. Atau belum sih. Ini Kak. Oh, diangkat ke itu. Hah? Peran. Dora mau pergi pasang tiang. Yang dermaga. Sebelah sana itu ada pelabuhan besar ya. Anda yang biasanya ke Tarakan atau datang ke Tanjung Selor biasanya melalui speedboat itu Sobat Survivor. Jalur reguler ya. Biasanya kalau mau yang VIP ya naik pesawat lah ya. Belum ada jalur darat, yang ada tuh jalur sungai maupun jalur pesawat untuk menuju ke Tarakan. Kecuali nanti kalau sudah ada jembatan, itu kayaknya proyek yang masih lama ya. Belum tentu dalam waktu dekat. Oke, bentar lagi kita akan sampai di penyeberangan dan kita melanjutkan perjalanan ke Satuan Pemukiman 4 dulu nih Sobat Survivor, sebelum lanjut ke SP3, kemudian juga ke SP5, lalu kemudian ke SP6. Sebagian satuan pemukiman yang ada di lokasi ini walaupun masih termasuk pemukiman transmigrasi Tanjung Buka, tapi sudah masuk daerah desa desa ini ya, desa Salim Batu. Sesaat lagi kita akan sampai di ponton penyeberangan. Oke, mendekat sedikit lagi. Oke, jadi sampai juga ini Sobat Survivor. Panas banget kan? Kalau Anda sering nonton konten kita gitu ya, ini mungkin sedikit masukan buat Anda yang selalu menonton konten kita. Itu sepertinya kayak suasananya itu adem gitu ya, tidak terasa panasnya gitu. Tapi kalau Anda sudah sebagai warga, misalnya Anda nanti menjadi perantau di Kalimantan, tantangan terbesarnya sebenarnya itu salah satunya itu adalah cuaca gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya di Jawa gitu ya, kita lagi kepanasan di jalan, kita bisa ngadem di Indomaret atau di Alfamart atau jenis minimarket lainnya. Tapi kalau sini kita ngademnya di mana? Nggak ada ya.
Jadi walaupun kita ngadem di seperti tempat-tempat yang gini gitu ya, ada pos-pos gitu ya, tetap panas gitu, udaranya tetap panas. Ya, kalau saya perhatikan memang cuaca di Jawa juga nggak kalah panas ya, di antara suhu 30 bahkan 33 ya, 33 sampai 35, bahkan ada katanya yang sampai 37 ya. Waduh, itu udah panas banget itu Sobat Survivor untuk ukuran orang Indonesia ya. Kalau di daerah-daerah lain ya mungkin bisa lebih panas lagi, seperti kayak daerah gurun bisa sampai 40. Dan di India juga kayaknya pernah sampai 40. Bahkan di Wonosobo yang terkenal dingin pun katanya cuacanya bahkan sampai di 30 derajat Celcius ya, luar biasa. Oke, Sobat Survivor, ini jalur yang harus kita lewati. Memang itu kalau nggak salah itu badai El Nino ya, yang membawa udara panas ke seluruh negara Indonesia gitu ya. Panas banget. Beruntung saya ada jaket, kemarin kita tuh ada dibagi-bagi jaket gitu, dan salah satunya saya yang dapat juga. Baik Sobat Survivor, nah kita lihat ini ada kebun sawit juga gitu. Masyarakat lokal di sini sepertinya juga banyak yang tertarik untuk tanam sawit ya. Sebagian juga masih tetap menerapkan kearifan lokal. Jadi beruntung ya. Jadi di 2 tahun yang lalu saya masuk ke lokasi Trans ini belum ada listriknya. Nah sekarang sudah ada listriknya nih. Jadi solar panel itu udah nggak dipakai lagi di sini, kecuali untuk penerangan jalan itu solar panel mungkin masih digunakan lah ya. Tapi so far di lokasi ini sudah ada tiang listrik dan aliran listrik sudah mengalir ke setiap rumah warga di lokasi ini. Tentu harapannya bisa berbanding lurus dengan kemajuan perekonomian masyarakat di sini ya. Jadi kita kalau nggak salah ini sudah masuk di SP4 ya, Satuan Pemukiman 4 Tanjung Buka. Tapi ini masuk ke Kecamatan Tanjung Palas Hilir kalau nggak salah ya. Nah, untuk di sini kalau nggak salah itu wilayahnya translokal. Jadi banyak masyarakat yang tidak terdaftar di transmigran dari Jawa yang juga mendapatkan kesempatan bersekolah di sini. Mau daerah Tanjung Buyu namanya nih. Tuh, jadi ada rumah-rumah transmigrasi juga. Walaupun mereka sudah lama, tapi mereka juga dapat kesempatan untuk menempati rumah-rumah transmigrasi di lokasi ini. Tentu juga bersamaan dengan fasilitas selama mendapatkan dukungan dari pemerintah. Oke, jadi kalau sudah panas-panas gini Sobat Survivor, kita mau pergi atau enggak gitu kadang. Mereka welcome enggak kalau kita sampai ke tujuan gitu ya. Kadang-kadang itu yang kita sering yang ada dalam benak kita gitu. Makanya kita sudah nelpon dulu nih salah satu warga trans di sana nih yang kita akan kunjungi, namanya Pak Samingin. Beliau transmigran asal Nganjuk kalau nggak salah. Mereka bercocok tanam daun bawang, bukan daun bawang lagi, bawang merah Sobat Survivor. Wah luar biasa. Mereka tanam bawang merah nih, jadi akan sangat menarik untuk melihat bagaimana tanaman bawang merah di lokasi ini. Oke, ini akses yang kita lewati. Nah, kita lewati sungai-sungai kayak gini. Ada sungai di sebelah kiri maksud saya tadi. Nah jalannya kebetulan saya beruntung tidak hujan ya malah ya. Kalau tidak hujan maka jalannya bisa super mulus seperti ini. Kalau hujan itu biasanya licin banget Sobat Survivor. Jadi sebenarnya salah satu prospek warga trans itu adalah usaha sarang walet. Sekali lagi usaha sarang walet, tapi itu juga modal besar gitu ya. Usaha sarang walet itu kalau nggak salah modal minimal itu 50 juta gitu. Itu pun juga biasanya 1 tahun itu belum maksimal produktivitasnya ya, namanya aja buat sarang untuk hewan liar gitu ya, tergantung hewannya mau ditempati atau enggak gitu. Baik Sobat Survivor, ini kita sudah masuk ke dalam ini. Semakin kita ke dalam kita menjumpai rumah-rumah trans di sini. Namun sudah seperti biasa banyak juga yang tidak ditempati lagi ya. Apa pertimbangannya juga saya nggak tahu. Tapi yang jelas sebagian rumah-rumah warga di sini mereka belum menempati seperti itu.
kita masuk ke dalam. Wow, ini lumayan Sobat Survivor aksesnya. Nah, ini salah satu kelemahan kalau kita tanam jeruk di lahan pasang surut ya. Jadinya jeruknya cepat mati gitu. Kadang bertahan ya 3 sampai 4 tahun itu sudah koit ya. Beda kalau di apa namanya? Di lahan perbukitan biasanya tantangannya itu cuman angin sih. Nah, kita sudah mulai masuk ke lokasi yang tidak berpenghuni. Dia tuh banyak banget jenis ruak-ruak gitu. Dulu sering betul saya jebak ruak-ruak gitu. Tapi sekarang karena sudah nggak ini lagi apa namanya, udah nggak zaman lagi lah. Udah beda generasi lah istilahnya. Nah, ini kalau pas hujan beceknya, waduh ampun lah. Kemungkinan nanti saya pulangnya nggak lewat sini Sobat Survivor, lewat jalur berbeda, bukan lewat sini lagi. Jadi kalau Anda yang sepertinya ngebet banget mau jalan-jalan ke Kalimantan, mau tinggal di Kalimantan, mikir dulu lah ya. Ada salah satu transmigran ya, ini pengalaman juga buat cerita gitu. Transmigran kemarin ada yang semangat betul, sudah punya banyak segudang lah idenya mau bertahan di pemukiman transmigrasi istilahnya gitu kan. Namun ternyata hanya beberapa bulan kemudian sudah tidak sanggup gitu. Akhirnya memilih tinggal di kota gitu, walaupun masih di provinsi yang sama gitu. Jadi ini menceritakan bahwa sebenarnya bukan soal seberapa besar semangat Anda untuk pindah ke suatu wilayah yang menantang sebenarnya, tapi seberapa siap gitu ya, seberapa siap mental Anda ketika berada di lokasi. Biasanya kalau cuma modal semangat aja, semangatnya hilang sudah. Apalagi kalau tidak dibekali dengan skill yang mumpuni gitu. Jadi pastikan seperti minimal lah ya, kemampuan bertukang, terus juga kemampuan komunikasi interpersonal itu juga penting sekali gitu. Misalnya gimana ya, kita akan berhadapan dengan berbagai macam karakter orang gitu ya. Kita akan menghadapi karakter orang, berbagai macam karakter orang. Tapi kalau kita hanya mengandalkan ego kita saja, wah itu ribet. Apalagi kita tinggal di daerah orang lain gitu. Baik, aksesnya makin gila-gilaan Sobat Survivor. Nah ini Sobat Survivor, akses paling dekat ke pemukiman transmigrasi. Ini semoga nanti didengarkan ya, buat yang akan kampanye masuk ke dalam sini. Semoga didengarkan ini. Ini luar biasa aksesnya nih. Walaupun ini bukan akses satu-satunya untuk masuk ke pemukiman transmigrasi, cuman ini adalah akses terdekat ya. Akses lainnya itu adalah akses alternatif. Mungkin 1-2 kali seperti saya yang mungkin tidak terlalu sering masuk itu, menikmati aja jalan seperti ini. Bagaimana Anda kalau misalnya harus reguler masuk ke lokasi ini gitu, dan tidak ada pilihan lain, misalnya harus cepat gitu. Memang sih lewat sungai, cuman tentu cost-nya lebih besar, biayanya lebih besar kalau lewat sungai. Nah, dihadapkan dengan berbagai pilihan jalan yang ekstrim gimana nih?
Oke, luar biasa. Minimal kita sudah bernafas lega lah ya. Kita sudah melewati jalur ekstrim. Jalur ekstrimnya sudah kita lewati. Terima kasih Sobat Survivor yang tadi juga mungkin menyimak bagaimana kondisi jalannya gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, apa nggak ada akses lain bang? Ada. Itu lewat jalan Salim Batu, tapi jaraknya itu kayak kita memutar gitu, jauh banget. Nah ini sebenarnya akses darat paling dekat sebenarnya, dan memang tentu menjadi prioritas ke depan untuk dibangun jalan gitu. Cuman ya kapan itu ya kita nggak tahu lah ya. Ini rumah-rumah transmigrasi Sobat Survivor. Belasan tahun mereka menempati rumah-rumah transmigrasi ini. Ada warga lokal maupun juga warga dari daerah asal bermukim di lokasi ini. Ini akses yang harus kita lewati, ini yang sangat ribet. Ini kebetulan sedang panas-panasnya matahari. Matahari tepat di kepala kita nih. Jadi terima kasih Sobat Survivor yang selalu menyimak konten kita dari awal tadi sampai saat ini ya. Nggak bosan-bosan selalu kita mengabarkan bagaimana perjuangan warga transmigrasi dari daerah Jawa di sini. Itu bukan hal yang mudah Sobat Survivor untuk masuk ke lokasi ini. Oke, Sobat Survivor, kita mendekat lagi. Oke, ini tadi kita sudah melewati rumah Pak Wardi ya. Nah ini rumahnya Mas apa namanya? Lupa, Samo kah? Lupa. Banyak yang tidak ditempati. Ada yang tanam jeruk. Jeruknya sudah sangat besar. Mungkin dalam beberapa tahun lagi sudah mulai puncak-puncaknya berbuah. Ini adalah fasilitas umum warga transmigrasi di lokasi ini nih Sobat Survivor, daerah Tanjung Palas nih. Ada yang sudah tidak terawat juga seperti ini nih. Nah, kondisinya sudah bisa dikatakan memprihatinkan lah ya. Sudah tidak ditempati seperti yang ada di sini. Bahkan jembatan penghubung pun sudah nggak ada tuh. Kayaknya kayak rumah-rumah KUPT gitulah. Oke Sobat Survivor, kita segera masuk di lokasi SP4. Ini masih SP4 kalau nggak salah.
Tadi Pak. Waduh, ini panas banget ini. Kayaknya panas-panas gini kita nongki-nongki dulu di warung Pak Wakit kayaknya. Kita akhirnya masuk. Nah, ini sudah ada saluran listriknya nih Sobat Survivor. Nah, sudah ada saluran listriknya dari PLN, sudah ada semua, mantap. Sudah ada listriknya tuh. 2 tahun yang lalu sejak awal-awal saya meliput pemukiman ini tuh belum ada listriknya, semua masih menggunakan solar panel. Sekarang sudah nggak ada lagi solar panel Sobat Survivor. Oke, kita sudah masuk di pemukiman transmigrasi SP3 dan siap-siap untuk masuk ke SP4, siap-siap masuk SP3. Terima kasih banyak Sobat Survivor yang selalu menyimak konten kita. Semoga video ini terus menginspirasi. Dan sepertinya ini ada gardu pos kamling gitu juga sudah disiapkan di sini tuh. Wah, berikut dengan daftar yang selalu siap sedia. Nah, kita masuk ke sini. Siapa yang mau kita ketemui? Kita mau menemui Pak Samingin di lokasi ini Sobat Survivor. Pak Samingin adalah salah satu warga trans asal Nganjuk yang masih bertahan hingga sampai saat ini. Entah yang mana ya rumahnya ini Sobat Survivor. Tuh, ini rumah transmigrasi semua. Tuh, rumputnya sudah mulai tinggi-tinggi ya. Nah, kalau nggak salah ini rumah dari Pak Samingin. Nah, ikuti cerita terus bersama Asian Survivor. Nah, ini rumahnya Pak Samingin nih akan kita kunjungi.